Bagaikan benang kusut, kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung terurai. Sejak film Vina tayang di bioskop, sejumlah saksi baru terus bermunculan dalam perjalanan menyingkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Terutama saksi yang meringankan tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan. Nama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot adalah nama lama yang kemudian muncul kembali. Selasa lalu, Gaga diperiksa Polda Jabar sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Digadang-gadang akan meringankan Peggy Setiawan, Gaga bersama kuasa hukumnya justru mencabut beberapa poin dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan 2016 silam, yaitu poin-poin terkait dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Gaga sendiri masih harus membuktikan kesaksiannya dengan 4 saksi lainnya yang akan dihadirkan. Keempat saksi tersebut merupakan teman dari Gaga. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa saksi yang meringankan Peggy, yaitu Ibnu Suharsono alias Bondol dan Suparman. Mereka adalah rekan kerja Peggy yang menyatakan jika saat kejadian Peggy sedang berada di Bandung. Dua saksi meringankan lainnya, Iwan dan Yadi, yang juga rekan kerja Peggy, juga telah diperiksa polisi Polda Jabar Rabu kemarin. Sementara itu, polisi sendiri sudah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka sekaligus otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga menegaskan jika tidak ada DPO lain selain Peggy Setiawan. Lantas, apakah rentetan kesaksian sejumlah orang tersebut cukup kuat untuk membebaskan Peggy dari jerat hukuman? Benarkah ada bukti kuat lain yang telah dipegang polisi sehingga Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, saksi kunci kasus kematian Vina dan juga Eki yang pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016, Liga Akbar kembali lagi dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat pada Selasa kemarin, di mana Liga Akbar ini menyatakan atau mencabut sejumlah poin pernyataannya di BAP kasus tahun 2016. Apakah kehadiran Liga Akbar ini dapat mengungkap hal-hal yang selama ini belum terungkap? Berikut pernyataannya. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Liga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki. Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Ya, untuk mengurai benang kusut kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 sudah cukup lama, sampai dengan saat ini 8 tahun. Sudah banyak sekali juga saksi yang bermunculan, tapi saksi ini nampaknya pernyataannya berbeda-beda begitu. Betul. Ya. Bagaimana akhirnya kasus ini dapat terungkap? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada yang pertama Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif LEMKAPI. Selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi. Kemudian juga Bang Ibnu Mazjah, anggota Komisi Kejaksaan 2018 sampai dengan 2023. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga akan bergabung bersama kami nanti ada Bang Palmer Situmorang, praktisi hukum, dan juga Dr. Yudi, yakni dokter forensik. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Yudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Saya mau ke Bang Ibnu dulu Bang. Kalau ini kan melihat Anda pernah menjabat juga di tahun 2018 sampai dengan 2023, di mana kasus ini ternyata juga pastinya setelah dari pihak kepolisian sampai dengan persidangan, kemarin juga dari salah satu praktisi hukum mengatakan harusnya juga ada
secara terang benderang, jangan sampai ada peradilan sesat. Sejauh ini kalau untuk di Kejaksaan sendiri Bang, kasus ini seperti apa sih sebenarnya? Pertama-tama ya, kaitan dengan yang tadi dikatakan sebagai benang kusut ya, perkara Vina ini juga perlu disikapi. Kita sering atau bahkan sering mendengar ya istilah bahwa ada kejahatan yang sempurna. Tetapi juga di samping ada kejahatan yang sempurna, kita juga menjadi padanannya adalah kejahatan yang tidak sempurna. Ya. Nah, apa ya kejahatan yang sempurna itu? Ada ternyata masih banyak kejahatan yang tidak terungkap kan di dunia kriminal kita. Salah satu contohnya misalkan kasus mutilasi di Jembatan Semanggi waktu itu di tahun 80 atau 90-an. Nah, itu juga menjadi pertaruhan untuk kasus Vina ini pada penegak hukum, apakah memang penegak hukum itu mampu untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang berkeadilan ya, dalam konteks dunia hukum itu sendiri. Nah, saya tadi agak koreksi, saya di Komisi Kejaksaan tahun 2019 sampai tahun 2023 ya. Oke, 2019 ya, bukan 18 ya. Nah, ketika kasus ini secara normatif saya katakan bahwa proses penyidikan itu memang tidak terlepas dari proses penuntutan. Artinya proses penuntutan itu melingkupi juga proses penyidikan. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak ideal, tentu bukan hanya proses penyidikannya saja yang tidak tepat gitu ya, tetapi juga ada masalah di proses penuntutannya. Karena penuntutan dan proses penyidikan itu adalah satu rangkaian. Ya juga harus dipertanyakan mengapa timbul permasalahan seperti ini, ya tentu harus ada koreksi di internal dalam lingkup penuntutan yang menjadi ranah tugas dari kejaksaan. Nah, artinya penuntutannya itu ada yang hilang atau ada yang tidak komprehensif secara lengkap sehingga menjadi bias hingga saat ini, begitu? Ya, permasalahannya memang yang diatur di dalam hukum acara kita, hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya. Ini memang pengaturan masalah penuntutan ini sangat terbatas, lebih kepada pengaturan yang terdapat di dalam proses penyidikan. Nah, oleh karena itu memang di dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 itu lebih banyak memberikan ruang kepada kejaksaan untuk bisa mengelaborasi lebih jauh terkait dengan hal-hal yang dilakukan pada ranah penyidikan. Nah, jadi permasalahannya kan ini terjadi tahun 2016 ya. Ya, sudah cukup lama ya. Betul. Kalau dari Lengkapi sendiri seperti apa Bang? Kalau melihat kan sebenarnya kasus Vina ini ditangani di tahun 2016, kemudian belum tuntas ya, dalam arti sampai dengan saat ini masih dicari lagi sebenarnya apa sih penyebab pasti dari kematian Vina dan juga Eki ini. Nah, melihat rangkaian dari proses di tahun 2016 sampai dengan 2024 ini, kemudian banyak saksi-saksi yang muncul, saksi ada yang muncul memang di tahun 2016, ada saksi yang baru muncul di tahun ini begitu ya, dan kemudian banyak mempertanyakan, kok nggak ada CCTV, kok nggak dicek spermanya dan lain sebagainya. Ini dari Lengkapi menanggapinya seperti apa? Ya, saya kira memang ini merupakan bahan daripada untuk introspeksi ya. Bahan pembelajaran kepada jajaran Polri ya, termasuk bukan hanya Polda Jawa Barat, tetapi juga ini akan menjadi pembelajaran buat Polda lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam memang penyelidikan ya, kemudian penyidikan, dilakukan penangkapan, sampai proses kepada pengadilan ya, memang kadangkala tidak semua pelaku itu ditangkap, berhasil ditangkap ya. Kemarin di 2016 itu ditangkap 8 orang, kemudian ya, yang salah di sini adalah harusnya memang walaupun misalnya sudah ditangkap 8 ya, kemudian yang lainnya harus tetap dicari ya. Tapi memang kita harus akui bahwasanya untuk mencari pelaku itu tidak mudah ya, tidak mudah karena banyak kendala-kendala ya, termasuk mungkin hilangnya mungkin salah satu pelaku atau apa ya. Kemudian di sini adalah setelah ini rame baru akhirnya dicari ya. Ini juga lah ya sebetulnya yang membuat masyarakat itu apa iya gitu ya. Tetapi semua ini bisa dijawab. Karena kalau kita lihat saat ini tersangka Peggy juga saya lihat melakukan bantahan ya. Dia bahkan masyarakat juga ikut juga memberikan apa. Tetapi ini semua bisa dijawab dengan adanya ketika polisi menggunakan scientific investigation ya, artinya penyidikan ilmiah. Pengakuan boleh
berubah ya. Pengakuan boleh berubah, boleh dicabut, tetapi yang penting sebetulnya ada scientific investigation, penyelidikan ilmiah yang bisa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan hukum ya. Nampaknya itu scientific crime investigation tidak cukup kuat ya dalam kasus ini ya. Sehingga saksi-saksi ini akhirnya dimunculkan dan diminta keterangan begitu. Ya, sebetulnya memang kalau misalnya itu dulu kuat, misalnya dulu ya, itu tidak akan merubah apa-apa. Walaupun misalnya ada sekarang perubahan pengakuan ya, kemudian ada juga saya lihat saksi juga ada yang berubah apa ya pengakuan juga ada ya. Ada yang mencabut. Ya ini tentu akan menjadi bagian daripada dinamika ya di dalam hal proses kasus ini. Dan yang pasti adalah melihat daripada harapan masyarakat, kemudian ada kecurigaan masyarakat. Saya kira Polri harus bisa menjawab apapun juga yang menjadi keraguan masyarakat tadi harus bisa dijawab Polri agar betul-betul bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kasus ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik ya. Termasuk saat ini kalau kita lihat, kita harapkan agar penyidik Polda Jawa Barat itu segera melakukan rekonstruksi ya. Karena ini sangat penting ya. Nanti akan dilihat, kita akan lihat sendiri bagaimana proses pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan. Apakah itu betul-betul diterima secara logis dan sebagainya, itu akan terlihat nanti. Kalau untuk validitas dari saksi sendiri yang kerap kali juga mengubah-ubah statement mereka, pernyataan mereka, kesaksian mereka, itu akan seperti apa hingga terang benderang bahwa itu memang valid, memang benar gitu? Ya, makanya tadi saya sampaikan memang ini kadang-kadang pengakuan itu bisa berubah. Kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh mungkin kuasa hukumnya juga bisa ya. Kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain ya. Kita tidak tahu ya. Tetapi makanya kami sampaikan kepada penyidik itu agar betul-betul bisa dibuktikan ya. Kalau misalnya kalau udah menyangkut masalah saksi yang saksi yang bisa tidak dirubah. Misalnya kan kalau udah masalah ilmiah seperti tadi misalnya dulu ada CCTV ya. Kemudian ada DNA. Saya kira DNA juga kan pasti apa ya. Kemudian kayak bukti digital kayak semacam pembicaraan atau handphone. Itu saya kira itu sangat cukup membantu untuk meyakinkan saksi-saksi yang cukup banyak ya. Ya, karena bagaimana apapun juga kata orang, apapun juga kata pelaku, tapi kalau memang udah ada bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, bukti digital itu tidak akan bisa dibantah. Oke, nanti kita akan sambung atau mendengarkan pernyataan dari Dr. Yudi melihat sebenarnya kan kalau belakangan juga banyak mempertanyakan seperti CCTV yang beredar apakah memang itu benar adanya. Kemudian apakah juga masih bisa tuh pihak kepolisian untuk men-track bagaimana percakapan di handphone para terpidana dan juga mungkin di handphone dari korban sendiri yang saat ini juga mungkin masih di pihak kepolisian. Nanti akan didalami oleh digital forensik seperti apa ya Bang? Kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Dalam kesaksiannya itu ia dipertanyakan kurang lebih selama 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum Liga Akbar, Bana, juga menyatakan bahwa kliennya mencabut beberapa poin dalam BAP di tahun 2016 lalu. Namun kuasa hukum tidak menjelaskan poin apa saja dalam BAP yang dikonfirmasi kliennya Liga Akbar. Namun ia juga menyebutkan bahwa Liga Akbar akan membawa 4 saksi lain dalam pemeriksaan selanjutnya. Liga Akbar yang mendatangi Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan oleh penyidik disebut-sebut sebagai saksi kunci yang baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam, sekaligus merupakan teman dekat dari Eki. Ia juga menyampaikan meminta perlindungan saksi kepada LPSK dan Komnas HAM demi keamanan Liga mengungkap kasus pembunuhan ini. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Juga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya.
baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Karena nantinya ke pokok perkara, kasihan. Pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat ini meminta keterangan dari ayah korban Vina, yakni Wasnadi Otong, dan diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan diberikan 13 pertanyaan di meja pemeriksaan. Wasnadi Otong menjalani pemeriksaan atas kasus pembunuhan terhadap anaknya, Vina Dewi Arsita, yang terjadi pada 2016 silam. Wasnadi didampingi salah satu anaknya ini Marliana serta kuasa hukum. Pemeriksaan keterangan berlangsung seputar kronologi peristiwa pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu. Kuasa hukum keluarga mengungkap ayah Vina dimintai keterangan sebagai saksi dan menjawab sebanyak 13 pertanyaan perihal berita acara pemeriksaan terdahulu pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kuasa hukum menambahkan penyidik melakukan ulasan terkait kronologi kejadian dan dapat dijawab lancar oleh ayah dari Vina. Sesuai pemeriksaan, ayah, kemudian kakak dan juga keluarga Vina mengatakan tidak kenal dengan Peggy Setiawan yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian dan sudah sebagai tersangka juga. Keluarga Vina berharap dengan banyak saksi yang diperiksa, kepolisian segera dapat mengungkap secara jelas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sudah sering bilang ya, boleh diulang lagi, Mbak? Saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar, termasuk Liga, termasuk pelaku-pelaku juga gitu. Jadi memang nggak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar. Kami keluarga taunya teman-teman yang di rumah. Mbak kemarin juga sempat kasih statement kalau misalnya keluarga Vina ini sempat kayak bingung gitu ya, karena ada banyak saksi baru yang bermunculan pada saat kemudian kasus ini kembali viral gitu. Apakah ada keberatan atau gimana tuh Mbak menanggapi terkait hal ini? Keberatan sih tidak ya, cuman lebih lebih pusing aja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, gitu kan? Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, kan membuat keluarga bingung ya. Tapi artinya itu hal yang positif kah ditanggapi karena ada banyak saksi yang memberikan keterangan? Positif tidaknya ya tergantung nanti saat pengacara ini mau ditaruh. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau langsung ke Dokter Yudi, kalau melihat kan sebenarnya kasusnya sudah cukup lama begitu ya, sudah 8 tahun lamanya, kemudian juga saat itu kondisinya antara hasil visum dan juga amar putusan, ini kasus kematiannya agak berbeda begitu ya, beberapa luka-luka baik senjata tajam yang tadinya disebutkan ini tidak ada. Nah, bagaimana kalau secara forensik ini kita bisa mengungkap kasus kematian ini, Dokter Yudi? Terima kasih. Pertama secara forensik memang kita hanya bergantung pada bukti yang ada ya pada saat pemeriksaan. Baik itu terkait luka-luka maupun juga barang bukti lainnya yang didapatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan awal. Nah, jadi dokter forensik memang bekerjanya hanya berdasarkan permintaan dari polisi, yaitu untuk melakukan pemeriksaan jenazah, dalam hal ini pemeriksaan luar, dan selanjutnya kalau misalnya memang perlu diotopsi gitu ya. Nah, jadi kami hanya bekerja berdasarkan itu, bukti-bukti yang kami ambil dari tubuh korban, itulah yang menjadi dasar atau hasil dari pemeriksaan kami. Selebihnya ya tentu dari penyidik ya, bagaimana melakukan olah TKP, bagaimana melakukan rekonstruksi kasus dan selanjutnya. Mungkin seperti itu kalau dari sisi forensik, Mbak. Iya. Dokter Yudi, artinya gini, ketika memeriksa apa yang ada di tubuh korban, termasuk ketika menemukan adanya sperma, artinya akan ada pengecekan lebih lanjut sperma itu kepemilikannya siapa gitu? Ya, kalau untuk sperma mungkin kita akan mengaitkannya dengan DNA, gitu ya. Nah, untuk DNA sendiri yang bisa kita dapat dari korban itu hanya profil DNA korban, ya. Nah, kalau misalnya memang ternyata didapatkan sperma di dalam tubuh korban lalu diperiksa profil DNA-nya dan berbeda dengan profil DNA korban, maka ini menjadi suatu temuan. Tetapi profil DNA itu hanya sekedar menjadi profil DNA kalau tidak ditindaklanjuti.
Nah, jadi pemeriksaan DNA lebih lanjut adalah kita perlu mencari suspeknya siapa, tersangkanya siapa, gitu ya. Nah, tersangkanya siapa, lalu kita cocokkan DNA, kita bandingkan profil DNA yang kita dapatkan dari sperma di dalam tubuh korban dengan profil DNA yang suspek tadi atau tersangka tadi, apakah cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, berarti kemungkinan besar dia, gitu ya, pelakunya. Nah, dalam hal misalnya terjadi persetubuhan secara beramai-ramai, artinya pelakunya lebih dari satu, tentu profil DNA-nya juga ngacak, gitu, nyampur dengan satu dengan yang lain tuh overlapping. Nah, itu semua juga harus dianalisis lebih lanjut. Profil DNA yang tersangka atau suspek tadi, apakah merupakan salah satu dari profil DNA yang ditemukan pada sampel tersebut. Nah, itu jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, Mbak, memperbandingkan antara profil DNA yang ditemukan pada korban dengan profil DNA dari suspek, seperti itu. Oke. Dokter Yudi, tapi kalau misalnya sudah 8 tahun yang lalu, ketika pada saat itu memang masih ada profiling spermanya begitu yang tadi dokter jelaskan, tapi tidak ada untuk lebih lanjutnya karena pada saat itu mungkin ada keterbatasan dalam pengungkapan para tersangka ini. Tapi bagaimana ketika saat ini mencoba untuk dilacak lagi, bisakah? Ya, pertanyaannya adalah apakah sampel yang diambil 8 tahun yang lalu itu masih cukup baik atau tidak untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya itu cukup baik, maka masih tetap bisa diproses sampai dengan sekarang. Baik itu profil DNA maupun juga hasil-hasil lab yang lain. Ya, pertanyaannya memang bagaimana menyimpan sampel DNA pada waktu itu, apakah sampel DNA itu cukup baik sampai dengan sekarang atau tidak. Itu. Oke, kalau untuk forensik sendiri dokter biasanya masih dalam rentang berapa tahun dokter masih bisa diungkap sebuah kematian? Apakah dalam rentang 8 tahun ini misalnya kemudian masih bisa kalau nantinya dilakukan otopsi lagi atau memang sebenarnya sudah tidak bisa lagi? Berapa lama tuh biasanya? Ya, secara waktu kita tidak bisa mematok ya, misalnya harus hanya bisa 5 tahun atau berapa tahun, tidak. Tetapi kalau secara konsep kita bicara bahwa tubuh kita ini adalah tubuh biologis, gitu ya, yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau memang kita mengalami luka-luka pada tubuh mengenai jaringan lunak di tubuh kita, maka itu hanya mungkin bisa bertahan selama beberapa waktu ya. Pada saat misalnya jenazah sudah dimakamkan, sudah dikubur selama beberapa waktu, dia akan terurai sehingga jaringan ini akan hilang. Kita tidak bisa lagi melihat luka. Tetapi kalau trauma tadi misalnya mengakibatkan tulangnya patah, nah tulang itu cukup awet, bisa sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah, jadi walaupun jaringan lunaknya sudah terurai tetapi tulangnya masih ada, kita masih bisa juga melihat adanya efek trauma terhadap korban. Misalnya tulang tengkoraknya pecah, patah, atau tulang iganya patah. Nah, itu masih bisa dilihat walaupun korban ini sudah dimakamkan selama sekian tahun, ya, lama. Nah, terkait dengan sampel-sampel, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau sampel itu dipreservasi dengan baik, artinya memang disimpan dengan media yang baik, itu masih bisa masih bisa kita periksa selama sesudah beberapa tahun, kita masih bisa periksa, hasilnya masih valid. Gitu. Jadi semua tergantung dari berbagai faktor, Mbak. Kalau dia dimakamkan, tergantung tanahnya, apakah tanahnya itu cukup lembab gitu ya, sehingga bisa cepat mengurai tubuh, atau justru kalau tanahnya itu cukup baik, sehingga dia bisa proses pembusukan itu bisa berjalan lebih lambat dibandingkan dengan yang seharusnya. Jadi semuanya tergantung dari berbagai faktor. Dokter jelaskan kalau tulang itu mungkin bisa beberapa tahun, tapi kalau misalnya luka bekas tusukan, kemudian juga ada retakan di kepala, itu artinya tergantung dengan kontur tanah juga ya, apakah langsung bisa mengurai tubuh atau bagaimana? Atau mungkin luka tusukan itu juga bisa diproses gitu ketika mungkin beberapa tahun? Ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita bicara luka itu kan mengenai jaringan lunak ya. Misalnya kita bicara otot, kulit, nah itu semua adalah jaringan lunak yang bisa terurai seiring berjalannya waktu. Jadi secara alami tubuh kita ini akan mengalami pembusukan. Dia akan terurai dan kalau dimakamkan sekian waktu dia akan hilang gitu ya. Jaringan lunak ini akan hilang bersatu dengan tanah gitu, uraiannya. Nah, yang tersisa adalah jaringan-jaringan yang keras, yaitu tulang, gigi gitu ya. Nah, itu yang masih bisa cukup awet. Makanya kalau kita lihat atau kita gali makam setelah sekian puluh tahun, itu masih bisa kita pindahin tengkoraknya, kita pindahin tulangnya, itu masih bisa. Tetapi tubuh
secara utuhnya gitu, kulitnya bagaimana, ototnya bagaimana, itu sudah tidak ada lagi setelah sekian lama. Nah, jadi makanya tergantung dari seberapa lama jenazah ini dimakamkan, itu akan berpengaruh terhadap temuan apa yang kita dapatkan pada jenazah yang kita gali. Nah, jadi kalau misalnya direncanakan pemeriksaan ulang, ya tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Apakah masih ada temuan-temuan yang masih bisa kita dapatkan dari tubuh korban. Bisa didapatkan. Begitu mungkin kurang lebih. Saya mau ke Dokter Yudi, saya mau ke Bang Palmer. Kalau melihat ini kan nampaknya kalau dari sisi bukti-bukti seperti hasil otopsi dan lain sebagainya, dari sisi forensik nampaknya agak sulit begitu ya, karena melihat sudah cukup lama 8 tahun, kecuali memang bukti-bukti yang di tahun 2016 masih disimpan cukup baik begitu, baik sperma dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kuasa praktisi hukum sendiri melihatnya, sebenarnya pihak kepolisian masih cukup punya peluang besar nggak sih untuk mengungkap kasus ini, melihat hanya mengandalkan saksi-saksi yang mengandalkan memori di tahun 2016 yang saat ini muncul ke permukaan saja? Baik, terima kasih teman-teman. Edi ya, ada di studio, dan teman-teman yang lain, terkait Dr. Yudi. Saya menyimak tidak utuh dari awal karena ada teknis tadi. Saya mau melihat tentang pembuktian yang sudah berjalan 8 tahun yang lalu. Sebenarnya berkas masih ada, walaupun berkas yang dari para tanda kutip terpidana. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena dipersoalkan karena mereka banyak mencabut BAP-nya yang sebelumnya. Artinya ada proses yang mereka sangkal. Artinya juga ada proses penyidikan yang tidak proper, atau yang biasanya suka mereka tidak berkesempatan didampingi pengacara. Itu sering sekali menjadi penyebab mencabut keterangan saksi di persidangan. Apalagi saksi itu akan kemudian menjadi saksi kepada tersangka yang lain menjadi saksi kepada. Jadi ini bukti dulu, tidak bisa, tapi paling tidak berguna sebagai petunjuk. Dalam kaitannya apakah tadi hasil forensik itu masih mungkin dipakai sebagai 8 tahun yang lalu. Yang dimaksud oleh Dr. Yudi tadi dari pengalaman yang seperti kasus pembunuhan DC yang saya alami itu, memang walaupun itu sudah bertahun-tahun, kalau menyangkut organ tubuh yang keras, katakanlah pada kepala, dipukul pakai benda tajam, tentu frakturnya berbeda dengan kalau dipukul dengan benda tumpul. Itu masih bisa dipakai. Tetapi saya sampai sekarang meragukan, karena ini sudah 8 tahun mengandalkan keterangan saksi, sementara saksi sekarang sudah mulai berteriak-teriak, satu dan yang lain sudah tidak lagi nyambung. Menurut saya juga kalau untuk pembuktian seperti ini, polisi mesti ekstra keras bekerja. Di dalam kejadian-kejadian lalu, apabila ternyata ditemukan suatu proses perkara, due process of law yang tidak proper, maka baik penyidiknya maupun jaksanya, termasuk hakimnya, harus dieksaminasi. Eksaminasi tidak selalu menghukum orang yang menjalankan tugas. Eksaminasi itu juga untuk menemukan adakah di dalam proses ini sesuatu kejanggalan. Dari itulah nanti bahagian yang bisa disumbangsikan kepada penyidikan yang baru. Karena bukan perkara yang baru ini, peradilan sesat ini. Coba baca, saya kembali ingatkan buku. 30 tahun yang lalu saya sudah baca buku Herman Mustar. Ada 10 contoh peradilan sesat di dunia. Salah satunya ada di Indonesia, di luar buku itu adalah Sengkon dan Karta. Orang sudah demikian juga pembunuhan tukang jagal Ryan. Hasil DNA-nya mengatakan orang yang dihukum 14 tahun, sudah dijalani 8 tahun. Ternyata Ryan yang membunuh kemudian mengaku di luar saya yang
Ingat kan kasus Ryan tukang jagal itu? Bayangin hasil DNA bisa kalau misalkan salah. dari Saya mesti proses mengingatkan hukum, nih. dari segi hukum sendiri Bang Palmer, ini ada kesaksian yang disampaikan oleh beberapa orang gitu ya, yang berbeda-beda. Kemudian juga ada yang mencabut bahkan poin-poin dalam BAP. Ini akan seperti apa hukumnya begitu? Karena ini kan artinya berubah-ubah gitu dari kesaksian mereka. Ya, kalau mengacu kepada apa yang dikatakan oleh rekan saya Hotman Paris, mengatakan bahwa itu sudah ada putusan. Artinya putusan itu ada satu fakta hukum dari keterangan saksi. Permasalahannya kan kita tidak bisa melihat kertas putusan itu menjadi bukti dalam kertas yang walaupun cara ini sebenarnya dipakai. Ingat, mencabut atau tidak mencabut keterangan yang ada di dalam BAP atau yang ada dalam putusan, perkara yang disidangkan itu harus mendengar keterangan saksi di persidangan terhadap terdakwa itu. Banyak ternyata penyimpangan proses beracara termasuk di pengadilan. Tidak ada yang bisa mengontrol supaya berjalan hukum acara. Contoh, berita acara di tempat lain, penyitaan di dalam perkara lain bisa dipakai serta-merta dalam perkara lainnya, padahal tidak disita untuk perkara itu. Sekarang kita ambil contoh dalam kasus ini. Dulu keterangan orang itu di persidangan yang 5 orang sudah dihukum mengatakan ABC. Sekarang di antara 5 orang itu ada yang mengatakan BCA keterangannya, berbalik-balik kan. Nah, kembalilah kepada ketentuan pasal 183. Oke, poinnya sudah kita tangkap, Bang Palmer. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Bang Edi dan juga Bang Ibnu. Kalau Bang Ibnu melihat apa sih sebenarnya pertimbangan jaksa waktu saat di proses pengadilan di tahun 2016, saat tidak ada CCTV di situ, saat tidak ada sperma tapi tak ada DNA di situ, kenapa akhirnya hasil visum dan juga amar putusan ini bisa berbeda? Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan ya, mungkin kita bisa gambarkan nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung menyambung pertanyaan tadi ke Bang Ibnu. Kalau melihat apa sih pertimbangan dari jaksa mungkin di tahun 2016 melihat pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian akhirnya digelar di persidangan, tapi kan nggak ada CCTV, di mana CCTV itu sebenarnya ada di lokasi kejadian 5-7 CCTV waktu itu. Kemudian ditemukan sperma tapi tidak ada DNA-nya, tapi akhirnya bisa diputuskan juga oleh pihak kejaksaan dan juga majelis hakim saat itu. Apa menjadi pertimbangan sebenarnya? Kok kayaknya belum lengkap kasusnya sudah bisa diputuskan begitu? Iya, tentu saja kalau kita berbicara dalam konteks penuntutan ya, apa yang dilakukan oleh jaksa tentu saja tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian. Nah tadi kita mengetahui perkembangan terbaru ini ya, mengenai tersangka Peggy yang ada di kepolisian sebagai tersangka pada saat ini disangkakan pasal pemerkosaan. Nah, ini pembunuhan juga dan pemerkosaan. Ya, ini juga menjadi tugas jaksa untuk sejauh mana memberikan petunjuk dalam hal penguatan alat bukti, apakah benar sejauh itu dilakukan pemerkosaan oleh si tersangka Peggy ini gitu. Karena sepanjang yang saya ketahui di dalam kasus-kasus sebelumnya yang sudah diputuskan itu kan tidak ada yang terbukti ya kasus. Iya, tidak ada yang terbukti melakukan pemerkosaannya. 8 terpidana itu tidak ada ya. Tetapi yang hanya dibuktikan waktu itu hanya bisa pada sampai kasus pembunuhannya saja ya. Nah, ini memang saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Palmer bahwa terkait dengan penanganan perkara ini harus kembali lagi dieksaminasi. Dilihat lagi kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kemudian kondisi terkini ya, ada alat bukti terbaru untuk kemudian dipelajari lagi untuk menguatkan pembuktian yang akan dilakukan oleh penyidik dan pada akhirnya adalah
oleh penuntut umum di persidangan kelak. Oke, Bang Ibnu, jadi sebenarnya apa yang membuat kejaksaan itu menyatakan bahwa P21? Apakah sebelum dinyatakan CCTV itu lengkap, secara terang benderang bisa dilihat, bisa dicek CCTV itu karena memang benar sebenarnya ada gitu ya. Kemudian juga DNA kepemilikannya belum jelas dari sperma itu, tetapi akhirnya bisa dikatakan P21 ataupun lengkap. Nah sebelumnya ada tidak, paling tidak jaksa ketika melihat ada nih runutan-runutan yang belum lengkap gitu, akhirnya diminta penyidik untuk melengkapi terlebih dahulu, atau sudah ada poin-poin tertentu yang menyatakan bahwa sudah lengkap gitu? Ya, kalau melihat dari kondisi tersebut ya tentu saja kita harus melihat kembali perjalanan berkas tersebut ya pada tahun 2016. Di situ dari mulai penyampaian SPDP, kemudian pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti. Di situ kemudian jaksa akan menyampaikan P19, artinya berkas itu dikembalikan lagi dengan sejumlah petunjuk. Nah kita bisa menelusuri gitu ya? Apakah memang jaksa sudah memberikan petunjuk yang proper atau petunjuk yang layak ya untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukan oleh polisi. Kalau Bang Ibnu melihatnya, haruskah juga jaksa di tahun 2016 juga dimintai keterangan dan juga dicek adakah mungkin ketidaksesuaian proses dari peradilan saat itu? Ya, bisa berawal dari berkasnya terlebih dahulu ya, dilihat berkasnya, kemudian nanti jaksa yang bersangkutan atau pejabat-pejabat struktural administrasi seperti dari mulai kepala seksi pidana umum maupun juga kajarinya ya, dikonfirmasi lagi, di cross check lagi dengan perjalanan berkas tersebut, apakah ini sudah bersesuaian dengan penanganan perkaranya dan juga berkas perkara alat bukti yang diajukan tersebut. Oke. Kalau Bang Edi melihatnya, ini kasus sebenarnya juga bahkan ada yang mengatakan dugaan ada obstruction of justice di situ. Kemudian juga tadi dikatakan ya kenapa tidak harus dicek aja langsung di tahun 2016 oleh penyidik begitu, DNA siapa ini? Kemudian CCTV-nya harus bisa dikeluarkan seharusnya saat itu, yang sehingga membuat kasus ini tidak cukup panjang gitu ya, benang kusut gitu. Ya memang inilah ya, tadi memang antara jaksa dan juga penyidik kepolisian memang ini kan saling melengkapi ya. Ketika misalnya ada berkas kepolisian, ada yang kurang jelas, ada yang kurang lengkap, maka biasanya jaksa memberikan petunjuk, tolong dulu lengkapi. Kalau misalnya tadi di 2016 katanya tidak ada pemeriksaan, ada perseperan, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Saya kira waktu itu jaksa harus memberikan petunjuk ya kepada polisi, tolong ini dicek, ini sperma siapa, DNA siapa gitu ya. Karena itu nanti untuk tujuan untuk penuntutan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan bukti-bukti oleh penyidik tentunya memang itu nanti akan digunakan oleh jaksa di dalam persidangan ya. Dan kalau memang terjadi seperti ini, memang kembali lagi tadi kalau disampaikan oleh Bang Palmer itu eksaminasi ya, dilihat lagi ke belakang, dilakukan, kalau di kepolisian namanya dilakukan audit investigasi ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Akan melihat celah-celah mana sebetulnya pada saat melakukan penyidikan di 2016 tadi, itu apa kira-kira kelemahan sehingga bisa ditemukan titik ya. Nah, artinya dalam proses eksaminasi jika dilakukan ini akan membuat terang benderang begitu. Artinya ketika ada proses, ketika ada ditemukan sperma, DNA-nya tidak diketahui, kemudian 8 tersangka itu tidak dikatakan bahwa terlibat dalam pemerkosaan, hanya terlibat dalam pembunuhan, kemudian baru-baru ini dinyatakan bahwa Peggy ini merupakanlah dalang dan juga pelaku pemerkosaan gitu. Artinya bisa terang benderang gitu semuanya? Iya. Karena ini semua kan ditetapkan. Ketika polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian sebagai aktor utama, ya atau mungkin tak ada lagi, saya lihat 340 ya, perencanaan pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Artinya ini memang hukumannya berat ya. Tentu semua itu kemarin kalau kita lihat, itu adalah merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menujulah arah kepada Peggy ya. Namun demikian, untuk meyakinkan masyarakat ya, karena bagaimanapun juga saat ini polisi berlawanan dengan opini publik ya, kalau kita lihat ya. Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi bukti-bukti penyidik ya harus dijawab oleh kepolisian ya. Karena ini nanti akan ramai lagi di pengadilan ya. Belum lagi amar putusan yang menyatakan masih ada 3 DPO tapi ternyata hanya 1 miliar. Itu juga terjadi kalau menurut saya, karena adanya tadi sejumlah saksi mencabut ya, itu bisa mempengaruhi DPO ya. Ketika misalnya ada sejumlah saksi tadi diminta keterangan,
termasuk kan dari para pelaku itu kan banyak mencabut BAP ya. Ini bisa mempengaruhi terhadap DPO. Makanya kemarin dihapuskan DPO ya, ada 2 orang. Kemudian saya kira kita bisa pahami karena memang ini semua perkembangan ya. Perkembangan dari tindak lanjut daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tetapi karena ini menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri, saya kira Polri harus bisa menjawab semua keraguan masyarakat. Belum lagi sudah ada atensi dari Presiden Joko Widodo juga ya terkait kasus ini. Presiden udah bicara juga ya. Tapi apapun juga alasannya, polisi harus bisa betul-betul profesional ya, bisa menggunakan scientific crime investigation ya. Ini sangat ini yang untuk menjawab semua keraguan masyarakat tadi, polisi harus menggunakan penyidikan secara ilmiah. Oke, saya mau ke Bang Palmer. Bang Palmer, kalau melihat sebenarnya apakah masih cukup ada peluang begitu untuk kita semua dengan keterbatasan bukti-bukti, kemudian sudah cukup lama 8 tahun berlalu, kemudian juga antara BAP saksi-saksi ini agak berbeda, ada yang juga mencabut BAP, saksi-saksi yang muncul pun agak berbeda juga pernyataannya. Jadi publik agak bertanya-tanya apakah ini sebenarnya masih cukup banyak bukti yang bisa dikumpulkan pihak kepolisian untuk membuka kasus ini dengan terang benderang, Bang? Sangat terbuka karena penelitian itu kan tidak hanya lahir dari bukti fisik seperti hasil forensik memang itu semua Bang Palmer, ya nampaknya ada kendala komunikasi ya Bang ya. Nanti kita coba untuk benahi dulu Bang Palmer. Oke, kita ke Dokter Yudi terlebih dulu. Dokter, ini kan kita juga sempat bertanya-tanya ya, terutama mengenai sperma ini ya, pengecekan DNA. Nah, artinya ketika ada kasus di mana ada dituduhkan bahwa ini ada korban pemerkosaan oleh 11 orang, kemudian 8 orang ini ternyata dinyatakan tidak ada bukti bahwa melakukan pemerkosaan. Kemudian berselang kurang lebih 8 tahun ditemukanlah satu tersangka yang dinyatakan bahwa ia merupakan otak pembunuhan dan juga sebagai dalang dari pemerkosaan terhadap Vina. Nah, ini artinya pada saat itu spermanya memang tidak cocok profiling dengan DNA atau seperti apa ya? Karena kok pada saat itu tidak dilakukan atau pada saat ini baru dilakukan dan ditemukan gitu? Ya. Saya rasa ini yang harus kita trace back ke belakang ya, Mbak. Bagaimana sampel sperma yang dulu pernah diambil pada saat pemeriksaan, apakah itu memang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan DNA-nya. Karena kita bicara bahwa ada 11 tersangka pada waktu itu dan 8 dinyatakan tidak, itu dasarnya apa? Gitu ya, apakah memang secara profil DNA tidak terbukti, tidak ada profil DNA ke-8 orang ini di dalam sampel sperma yang diambil tersebut atau bagaimana? Karena terus terang saya nggak bisa menjawab itu, tergantung dari keputusan proses persidangan. Tetapi secara saintifik kita memang harus bisa membuktikan apakah di dalam sampel sperma tersebut terkandung DNA para pelaku. Itu baru kita bicara mengenai scientific crime investigation, mengenai ilmiah. Jadi kalau hanya sekedar diambil sampel tidak diperiksa lalu tiba-tiba bisa ada keputusan 8 tidak ya, terus terang saya tidak bisa menjawab itu bagaimana dasarnya gitu ya. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan kembali pada orang, tapi pencampuran sperma itu bisa diprofiling dengan DNA juga ya, artinya bisa secara terang benderang sebenarnya ya dilakukan ya, walaupun misalnya ada beberapa orang yang diduga melakukan itu. Ya. Bisa Mbak, itu yang tadi saya katakan bahwa yang penting adalah sampel spermanya tersebut masih cukup baik. Seandainya saat ini mau diperiksa, sejauh sampelnya itu masih cukup baik, profil DNA-nya kemungkinan besar masih bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi walaupun ada 10 atau 11 orang yang melakukan, lalu semuanya misalnya melakukan ejakulasi di dalam yang senggama gitu ya, lalu pada saat kita mengambil sampel DNA itu semua tercampur, maka sampel DNA-nya pun akan overlapping. Jadi kita masih bisa melihat profil-profil DNA dari masing-masing tersangka. Nanti bisa dianalisis. Baik, saya mau ke Bang Palmer lagi. Apakah sudah tersambung Bang Palmer? Iya, halo. Ya, Bang. Apa yang bisa dilakukan saat ini begini Bang, kondisinya adalah tersangka Peggy tetap membantah keterlibatannya dalam kasus kematian ini. Kemudian terpidana Saka Tatal dan beberapa terpidana lainnya juga membantah
berkaitan dengan kasus ini, padahal sudah vonis hakim begitu ya. Kemudian saksi-saksi yang muncul ini ada yang bertolak belakang pernyataannya, kemudian ada yang mencabut BAP-nya, belum lagi bukti-buktinya tidak cukup kuat. Bagaimana nih ke depannya bisa membongkar atau membuat kasus ini terang benderang ke depannya, Bang? Baik, memang ini sebuah tantangan lah buat penyidik karena sudah jelas di mata publik menjadi perhatian tingkat tinggi pengambil keputusan di Republik ini ya seperti Presiden. Walaupun itu tidak perlu, ya artinya sistem tidak berjalan sampai Presiden memberi perhatian, kan begitu kan fakta, ya faktual gitu, bukan ilusi dari seorang Palmer Situmorang, ya itu sudah fakta. Ada di hadapan kita sekarang, dihadapkan di kepala setiap masyarakat Indonesia, ada kejanggalan dalam proses yang lalu, itu dieksaminasi, udah betul lah cara begitu. Terus yang kedua, apakah masih bisa ini perkara digali diangkat ke depan? Bisa, bahkan perkara yang akan diperiksa sekarang ini tidak selalu harus tujuannya mesti ada orang yang bersalah, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah DPO yang ditangkap kemarin itu ikut terlibat dalam perkara itu atau tidak, sekaligus bisa dipakai untuk mengejas atau menilai kembali terhadap 5 perkara sebelumnya. Begini ya, ini kelemahan dari sistem KUHAP kita. Kalau terjadi kekeliruan dalam penyidikan, harusnya kan dikoreksi sama jaksa. Nah, sudah dikoreksi lolos sama jaksa, seharusnya tingkat akhir hasil penyidikan itu bukan hanya kebenaran materialnya diuji oleh hakim pidananya, tetapi juga semua due process of law, artinya bagaimana penyitaannya. Ingat ya, kasus O.J. Simpson, seorang artis, dibebaskan hanya karena cara penyitaan sapu tangan yang ada bercak darah, dia dibebaskan. Prosedur salah. Ya, dibebaskan. Begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan, artinya pidana itu tidak boleh dijatuhkan hukuman di dalam hal ada keraguan-raguan. Sekarang ini masih banyak kok yang bisa digali untuk membuktikan apakah kasus ini melibatkan kepada, kita tidak lagi bisa bicara kepada yang lalu, kepada tersangka yang sudah ditangkap sekarang ini, kepada DPO yang sudah dinyatakan tidak DPO, itu kan perlu kejelasan, bukan diwacanakan di publik, tetapi harus dalam sebuah bukti otentik hasil penyidikan investigatif yang sifatnya mempunyai nilai-nilai kebenaran material. Karena ini pidana, bukan perdata, gitu ya. Nah, di sini fungsinya harusnya ke depan juga KUHAP kita mesti diperbaiki. Hakim yang mengadili perkara pokoknya, artinya perkara materialnya, juga mempunyai kewenangan menilai prosedur-prosedur yang di luar pokok perkara. Misalnya cara-cara penangkapan, cara-cara penahanan. Oke, itu bagian daripada pra-peradilan. Bagaimana prosedur menghadirkan alat bukti, itu harus di bagian dari yang bisa dinilai, seperti kasus O.J. Simpson tadi. Tetapi yang disayangkan, kita punya komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi judisial. Harusnya tugas mereka ini, harusnya tugas mereka melihat dari memotret lebih objektif karena mereka independen, tidak terikat dengan suatu patrol komando. Kita sudah tangkap poinnya, Bang Palmer. Bisa melihat dengan baik gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Palmer sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bang Ibnu, terima kasih juga. Bang Edi, terima kasih. Dr. Yudi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga saja kasus ini menjadi terang benderang, tidak lagi menjadi benang kusut dan bisa diusut secara tuntas begitu ya. Kita nanti juga usai jeda akan menghadirkan yang juga nanti malam akan sangat-sangat ramai di nanti gitu ya. Sore nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dengan Irak versus dalam laga lanjutan Piala Dunia ya. Kami akan hadirkan informasinya bersama dengan rekan kami ada Zin Kanela. Usai jeda kami segera kembali.